Aku hamil, Mas. Seorang perempuan berpakaian serba mini bicara pada Arsen muda di 20 tahun yang lalu. Perempuan itu bernama Desi. Dia terduduk lesu di ujung ranjang sebuah kamar motel dan mengemukakan keadaannya saat ini pada pelanggan tetapnya itu. Gugurkan, jangan macam-macam denganku, serga Arsen dengan angkuhnya. Izinkan aku melahirkan anak ini. Aku tak akan membocorkan ini pada siapapun. Sejak bertemu denganmu, aku sudah tak melayani siapa-siapa lagi. Benar-benar hanya kamu dan anak ini akan menjadi bukti cinta kita berdua. Oceh perempuan itu. Diketahui, dia adalah seorang pelacur yang sudah 3 bulan ini rutin melayani Arsen yang sedang tak bisa mendapat layanan dari istrinya karena baru saja melahirkan, yakni Diana yang kala itu baru saja melahirkan Melissa. Lenyapkan janin itu, tapi Arsen kekeh pada perintahnya. Dia berdiri berkacak pinggang di hadapan pelacur itu. Aku mohon, Mas, jangan paksa aku untuk menggugurkannya. Gap, Arsen mencengkram dagu Desi dengan kasar lalu menyeringai. Jangan macam-macam denganku. Jalang, ingat, kau ini hanya pelacur, jangan harap bisa menuntut padaku. Anak itu tak akan pernah aku akui andai memang harus terlahir ke dunia ini. Hubungan kita hanya sebatas pelacur dan pelanggan, tak lebih dari itu. Segala resiko, kaulah yang tanggung sendiri. Aku sudah membayarmu dengan harga yang pantas. Tapi aku mencintaimu, Mas. Cuiich, Arsen bahkan meludahi Desi dengan tega, tanpa rasa berdosa sedikitpun. Aku sudah tak membutuhkanmu lagi. Kalau suatu hari nanti kau muncul lalu menuntutku, maka orang-orangku akan lebih dulu melenyapkanmu bersama dengan anak itu, ancam Arsen dengan kasar. Sungguh kasar sehingga mencabik-cabik hati pelacur yang telah jatuh cinta itu. Tapi kamu bilang kalau aku ini berbeda, kamu bilang ada sesuatu di hati kamu setiap kali menggauli aku, dan itulah yang kini tumbuh dalam rahimku. Mas, hubungan kita lebih dari sekedar uang. Aku benar-benar telah mencintai kamu, biarlah keluargamu tetap mendapat perhatian penuh darimu. Tapi tolong jangan lupakan aku dan semua kenangan tentang kita. Desi bicara panjang lebar. Dia terus mengungkapkan perasaannya. Arsen menatap nyalang pada gadis berwajah cantik itu. Air mata yang mengaliri pipi tak membuatnya tersentuh. Arsen hanya bernafsu saja pada pelacurnya itu. Tak ada rasa lain selain perasaan nafsu belaka. Walau setiap malam dia merindu dan memandangi foto yang ia dapat dari mucikari di rumah bordir yang ia kunjungi saat istrinya masih hamil besar beberapa bulan lalu. Kini cinta terlarang itu telah terjadi dan membuahkan hasil. Ini adalah malam terakhir kita, Desi. Lenyapkan anak itu dan lupakan semua tentang malam-malam yang kita lewati. Jangan cari mati denganku. Ingat apa peranmu. Kecam Arsen dan setelah itu dia pergi meninggalkan pelacur itu sendirian di kamar motel tempat mereka memadu kasih terlarang selama berbulan-bulan ini. Desi melanggar peraturannya sendiri. Dia mencintai pelanggannya dan cinta itu terlanjur mendalam. Sehingga hanya kepedihan yang ia rasakan saat ini, sebentuk janin terlanjur tumbuh di dalam rahimnya, dan sekuat apapun ia menuntut, maka itu akan sangat percuma. Cheer buat 7 tahun The Wolves, seru Zahran lalu mengangkat minumannya tinggi-tinggi. Di saat teman-temannya mengangkat bir mereka, Zahran hanya memilih sekaleng soda saja karena dia sudah berjanji pada istrinya untuk tidak menenggak minuman beralkohol lagi. Cheer juga buat pengantin baru kita, semoga langgeng sampai kakek nenek ya, seru Juan menambahkan. Dia sudah setengah mabuk dan merangkul kekasihnya yang berpakaian seksi malam ini. Cheer, semua orang bersorak. Mereka menikmati minuman mereka masing-masing. Sanum bahkan hanya meminum sekotak susu UHT favoritnya dan itu bukan masalah bagi teman-teman Zahran yang lain. Sanum tahu kalau teman-teman Zahran salah karena mereka minum-minum, tapi dia tak berani untuk menegur.
biarlah nanti Zahran saja yang bicara pelan-pelan pada mereka. Lagian, Zahran juga tak ikut minum dan hanya minum sekaleng soda saja. Taman villa yang luas sudah disulap menjadi ajang pesta oleh para pelayan villa suruhan Juan. Ada berbagai macam bahan makanan dan panggangan sebagai pelengkap pesta barbek malam ini. Bolak-balik dagingnya ya, jangan sampai gosong, kata salah satu pacar anggota The Wolves yang standby di panggangan, menyiapkan makanan berat untuk para punggawa. Bebek bakar, sei sapi yang sudah diiris teratur, potongan tenderloin juga lengkap tersedia di sana. Biar aku yang kerjakan, Kak. Apa kita pakai saus bakaran yang sama? Sanum bergabung dan ikut memanggang. Iya, kita pakai saus yang sama aja, Well, selamat ya. Aku gak ngangka ternyata kamu sama Zahran udah menikah ya. Tanya perempuan yang sedari tadi dirangkul mesra oleh Juan. Panggil saja dia Clara. Iya, sudah, Kak, jawab Sanum lalu tersipu. Aku kira Zah bakalan berjodoh sama si Mel. Ternyata dugaanku salah besar. Clara malah membahas Melisa dan jujur saja Sanum tak nyaman dengan itu. Kasihan juga ya sama si Mel, haha, sahut perempuan yang lain, pacar salah satu anggota The Wolves yang lain. Kasihan sih, tapi ya mau gimana lagi, si Zah udah memilih, dan asal kamu tahu aja ya, Sanum, si Zah itu adalah barometer boyfriend material untuk kita semua. Nggak ngangka banget pada akhirnya dia memilih yang di bawah standar. Imin, aku merasa level kamu sama si Mel itu cukup jauh, Bud. Jangan salah paham dulu ya, itu cuma pendapatku aja. Clara bahkan tega membandingkan Sanum dan Melisa. Mood Sanum mulai ambiar. Yap, aku setuju, dari Melisa yang super high quality, ke perempuan sederhana berhijab begini. Perbandingannya jauh banget kan ya, tapi kita jadi tahu, kalau menaklukkan hati si Zah ternyata nggak sesulit yang kita kira pas si Zah masih pacaran sama si Mel. Iya gak, kata gadis lainnya. Sanum hanya tersenyum getir. Dia pikir dia bisa berteman, tapi para gadis itu malah sengaja membuat Sanum merasa semakin kecil. Mereka mendeskripsikan Melisa dengan sangat wow sementara menganggap Sanum dengan standar yang jauh ada di bawah level Melisa. Nih, barusan si Mel DM lihat deh. Panjang banget aku pesan yang dia tulis. Ditambah lagi ada DM dari Melisa pada Clara. Sepertinya, sebagai sesama teman yang pernah berhubungan dengan anggota The Wolves, Clara dan Melisa memiliki hubungan yang baik. Sanum jadi ikut penasaran dengan pesan yang Melisa kirim pada Clara. Oh, my honey bunny Mel, kasian banget kamu, pasti dia pengen gabung sama acara ini, kata salah satu gadis itu setelah membaca DM dari Melisa. Sementara Sanum jadi terabaikan, dan dia pun jadi merasa semakin kikuk. Nanti deh kita VC dia, kayaknya dia masih di kampusnya kalau jam segini. Oke. Aku pun kangen sama dia, andai dia ada di sini malam ini. Pasti pesta ini akan 100 kali lipat lebih menyenangkan. Sanum tak bisa apa-apa, dan jujur saja dia tak nyaman. Melisa sangat penting sementara dirinya, kalau boleh, rasanya Sanum ingin pergi menepi dari pesta dan menyendiri mungkin akan terasa lebih baik. Zahran sedang asyik dengan kawan-kawan sehingga tak menyadari kalau Sanum sedang dikucilkan.